Puji Tuhan, Shalom Aleihim. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita dapat bersama untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau pujikan pujian, betapa besar kasih-Mu Allahku. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Sembah
Tuhan, hanya Engkau yang layak kami sembah, karena tidak ada Tuhan seperti Engkau Tuhan. Engkau rela memberikan nyawa-Mu bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh hidup, beroleh hidup yang kekal. Kami tidak binasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami akan beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan, Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Engkau layakkan, sucikan dan kuduskan setiap hati kami, sehingga kami boleh layak untuk datang beribadah di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Aleichem. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana. Haleluya. Begitu besar kasih-Nya Tuhan dalam hidup kita. Dia sudah begitu baik melalui perbuatannya yang ajaib. Oleh sebab itu saudara, kita mau menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau pujikan Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rino wengi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rino wengi Gandol Gusti.
Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya senang, saben dina kula nggih gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya senang, saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Katakan sekali lagi. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Amin. Setiap hari kita bergantung kepada Tuhan. Kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Saya undang untuk Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita mau menerima sebagian daripada firman Tuhan. Kita mau menyembah kepada Tuhan. Kita katakan, hati kami mengasihi Engkau Tuhan. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Sekali lagi katakan, ini hati kami. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin
hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat isi hatiku, Tuhan kau lihat, Tuhan kau lihat isi hatiku, Tuhan kau lihat, Tuhan kau lihat isi hatiku. Benar Tuhan, bahwa Engkau selalu melihat hati setiap manusia. Biarlah hati kami tetap terarah dan tertuju hanya kepadamu, sehingga hati kami selalu memuji, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu selalu Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami telah memuji, membesarkan nama-Mu, sekalipun hanya sebentar, hanya sedikit, tetapi biarlah hidup kami selalu memuji dan membesarkan nama-Mu. Sebentar tiba saatnya kami akan menerima sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu membentuk dalam kehidupan kami. Firman-Mu menerangi setiap jalan dan langkah hidup kami. Sehingga langkah yang kami langkahkan dalam hidup ini, kami melangkah dengan keteguhan iman, keteguhan hati, dan kami memiliki keyakinan Engkau Allah yang selalu menyertai dalam setiap kehidupan kami. Amin. Terima kasih Bapa, Kau mau jamah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi dalam otoritas kuasa Roh Kudus-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan benar-benar berasal dari Engkau saja Bapa. Amin. Terima kasih Bapa, demikian juga kami jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah kami tetap fokus dan terarah hanya kepada kebenaran firman-Mu, Amin. mendengarkan dengan baik dan meresponnya dengan kelembutan hati kami, sehingga kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan ini. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih kuasa kegelapan yang tidak mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau telah menyingkirkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Engkau hancurkan kuasa kegelapan, baik dalam pikiran, dalam hati, semuanya Engkau singkirkan sehingga kami menerima firman-Mu dengan kebulatan hati kami, dan kami melakukannya oleh karena kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Wah, semangat semua ya, luar biasa. Sebelum kita bersama membaca firman Tuhan, pagi ini ada penyerahan anak. Mana ya? Oh iya, ada ya sudah duduk dulu, duduk dulu, sebentar dulu ya. Ya, penyerahan anak itu perlu ya, supaya Tuhan memberikan perlindungan secara menyeluruh. Dan ini tanda kesadaran kita bahwa anak itu anugerah Tuhan. Jadi bukan otomatisasi kalau kita menikah pasti punya anak. Kadang-kala kita diizinkan Tuhan untuk memelihara anak-anak lain, yatim piatu, dan lain sebagainya. Tapi yang penting itu dalam hati ini kita bisa menerima sebagai anggota keluarga kita bersama. Dan juga sebelum lupa, tadi pujian pertama kali itu ada Kau yang layak
ku sembah. Keliru. Kalau layak ku sembah itu kita yang milih. Tapi Tuhan itu layak disembah semuanya. Jadi kita memproklamirkan yang disembah itu selayaknya adalah Tuhan. Jadi kita mesti ngerti bahasa ya. Jadi tolong diralat ya. Engkau yang layak disembah. Jadi itu sifatnya umum semua. Semua harus menyembah kepada nama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Pagi ini kita bersama kembali kita kepada PowerPoint ya. Bukan kembali ke laptop ya, saudara. PowerPoint ini itu temanya penyerahan anak-anak kepada Tuhan. Kita perlu ya. Mengapa? Ini satu pertanyaan ya. Seringkali kita remehkan ya. Dua yang sering kita remehkan. Satu, penyerahan anak, dan yang kedua baptisan. Baptisan itu penting. Apapun, siapapun saudara, kalau belum dibaptis di hadapan Tuhan, itu keterikatan batin itu masih belum. Saudara mungkin bisa setia saat belum dibaptis, nanti kalau sudah dibaptis lebih setia lagi. Karena itu merupakan bentuk keikhlasan kita untuk mengikut Yesus. Jadi kalau ada yang belum dibaptis, maka cepatlah untuk dibaptis. Nah, jadi dua hal itu yang perlu kita ketahui bersama, saudara ya. Kita bersama akan memeriksa dan kita bersama membaca di dalam kitab Maliaki pasal 2 ayat yang ke-15. Kita bangkit berdiri, Maliaki pasal 2 ayat 15 ya. Demikian firman Tuhan. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Bahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Silahkan duduk. Saudara sekalian, ini perlu sekali tata cara di dalam dunia roh itu ada. Kita sering bergaul akrab dengan sesuatu yang berdasarkan logika akal. Ya, tolong perhatikan ya. Dan tidak tahu bahwa hubungan dengan roh itu ada sesuatu yang diperhatikan Tuhan. Kalau masih terikat dan belum menjadi satu meterai tanda kepemilikan di dalam Tuhan, ya tolong perhatikan. Ya. Kalau enggak nanti enggak ngerti. Ya. Meterai cap dari Tuhan itu ada baptisan, kepenuhan Roh Kudus, dan juga penyerahan. Ini tanda kepemilikan dari Tuhan. Hukum roh itu mencatat sesuatu yang ada. Maka itu kalau kita masih terikat dengan kata-kata atau terikat dengan sebuah keyakinan, maka kita pasti akan menjadi satu
kendala di dalam hidup kita ini. Tetapi kalau kita sudah ada kepastian penyerahan di hadapan Tuhan, Tuhan yang mencatatkan itu roh jahat tidak bisa untuk mengganggunya. Kecuali kalau berikutnya kita kemudian melemah. Tatkala iblis itu datang kepada Tuhan, maka ditanya, dari mana kamu beredar-edar? Lalu kemudian ditanya, apakah engkau tahu hambaku Ayub? Dia tahu. Dia orang yang tulus, setia, dan tidak ada dusta di dalam dirinya. Karena itu, maka iblis ngomong, ya tentu saja karena engkau pagari, kau berkati. Coba semuanya itu diambil, pasti dia menghujat Tuhan. Nah saudara, Tuhan kemudian berfirman, ini perhatikan, ya perhatikan sungguh-sungguh. Tolong bisa didampingi yang di belakang. Saya takut kalau jatuh nanti. Ya. Baiklah, kuserahkan dalam tanganmu, asal jangan kau sentuh nyawanya atau jiwanya, tidak diizinkan. Itu kalimat sederhana, saudara ya, sangat sederhana. Tetapi itu merupakan batasan yang tidak dapat kemudian dilanggar. Ada garis demarkasinya. Nggak boleh ya. Coba gini aja, yang mau menyerahkan anak, duduk di depan aja. Dari supaya ngelihat anak itu bisa ngelihat ke depan. Duduk di depan sini ya. Ya, situ aja sudah. Ayo silahkan. Jadi gangguan rupanya ya. Bukan anaknya yang salah, tapi yang ngelihat terus saja itu repot kan. Ya, ini suami istri di sini. Duduk sini suami istri. Nah, sudah kalau gini kan ngelihatnya kan ke depan. Nah, puji Tuhan ya. Saudara, jadi ada batasnya. Ini perlu. Nah, sekarang saudara lihat ke depan semua. Ya, perlu untuk diketahui hal itu ya. Mazmur 127 ayat yang ketiga. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Kita melihat semua itu berasal dari Tuhan. Ya. Kita lihat sekarang ini pandangan Alkitab tentang anak ini secara khusus. Ya. Anak adalah pemberian Allah yang dianugerahkan melalui pernikahan. Memang, maka itu jaga supaya pernikahan itu kudus. Maka awal sebelum masuk pernikahan itu jaga hubungan kekudusannya itu. Supaya nanti disahkan Tuhan menjadi suami istri. Dan kalau sudah syah itu, anak yang lahir itu semua adalah anak yang betul-betul dikehendaki Tuhan. Bukan dikehendaki oleh nafsu secara biologis, tapi ada kehendak dari Tuhan. Sehingga Allah betul-betul akan melindungi, memproteksi begitu rupa. Jadi tidak ada satupun gangguan. Gangguan psikologis tidak ada, gangguan di dalam hal apapun juga tidak ada. Sehingga waktu kita melanjutkan ibadah setelah selesai persalingan, tidak ada sesuatu ganjalan dalam hidup. Karena nikahnya benar, lalu kemudian memiliki anak juga sah di dalam kebenaran Tuhan. Ini yang perlu untuk kita ketahui bersama. 1 Samuel 1 ayat yang ke-27, untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Ini adalah pengakuan-pengakuan yang perlu untuk kita sadari. Maka itu kita dalam memelihara anak pun juga tidak boleh semena-mena ya. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik
pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Anak-anak itu milik pusaka Allah, saudara ya. Jadi meskipun ibunya yang melahirkan, meskipun melalui hubungan biologis, tapi itu kalau bukan dari Tuhan, kehendak Tuhan tidak akan bisa, saudara ya. Karena itu perlu kita mengetahui. Tetapi bagi mereka yang belum memiliki anak, tidak perlu kecil hati, tidak perlu merasa sedih, susah. Karena perlu juga ada anak-anak yang dipelihara oleh yang tidak memiliki anak dengan kasih Tuhan yang begitu besar. Jadi masalah dilahirkan dari keluarga ataupun tidak di dalam kasih Kristus sudah bukan menjadikan masalah besar, saudara ya. Bukan menjadikan masalah besar. Anak-anak merupakan bagian dari rencana Allah. Ini harus diketahui. Bagian dari rencana Allah. Jadi kita harus mengetahui. Dan kita melihat tatkala Musa diperintahkan Tuhan untuk pergi meninggalkan Mesir dan menuju ke tanah Kanaan, maka inilah pengakuan Musa. Kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua. Kenapa? Sebab rencana Tuhan untuk membawa seluruh bangsa ini keluar dari tanah Mesir. Karena sudah mulai berkembang biak, bertumbuh menjadi banyak di tanah Gosen, maka Tuhan juga memperhitungkan tentang anak-anak yang muda. Jadi kita melihat di sini dilibatkan Tuhan, anak-anak baik yang muda, yang remaja, semua itu dilibatkan untuk taat turut pada perintah Tuhan, rencana dari Tuhan. Karena itu anak-anak sejak kecil didiklah ke hadapan Tuhan, dekat dengan Tuhan, lalu diserahkan kepada Tuhan. Anak-anak adalah pewaris kerajaan Allah. Dalam Matius 19 ayat 14 dituliskan, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Loh saudara ya, Tuhan itu memperhatikan begitu rupa sampai dikaitkan dengan keberadaan sorga. Dikaitkan dengan siapa yang memiliki, dijadikan contoh seperti anak-anak inilah. Karena pikiran anak itu lugu, saudara ya. Pikirannya tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tidak ada yang neko-neko. Semuanya keluar dari hati yang bersih. Saya punya cucu ya. Cucu ini saya kalau lihat itu melas. Kalau dibilang tangannya mamanya sudah begini, tidak boleh, langsung dia diam. Wajahnya tuh langsung sedih gitu, saudara ya. Seperti menyesal, dia melakukan apa menyesal. Nanti kalau dibiarkan terus, air matanya tuh ketes. Anak kecil, jangan dianggap ringan. Anak kecil itu mengerti. Ya, jadi mesti dididik, diarahkan sehingga betul-betul disempurnakan hak-haknya di dalamnya. Karena itu perkataan Tuhan Yesus, biarkanlah anak-anak itu jangan menghalang-halangi mereka, jangan dihalang-halangi. Kita pikirkan ya berapa lama ini kita tidak buka ibadah sekolah minggu. Mungkin sekarang sudah waktunya ya untuk dibuka ya. Jadi supaya anak-anak pun juga nggak terhambat di dalam menangani ini semuanya. Nah, memang pelayan Tuhannya mesti lebih kerja keras ya. Kerja keras. Sesi 1 ada ibadah. Habis ibadah nanti mungkin sekolah minggu ya. Habis sekolah minggu ada ibadah kedua. Terus kemudian sorenya ada ibadah ketiga. Memang diforsir kita ini. Tapi ada sisi baiknya. Kita itu akan lebih banyak bergaul dengan pelayanan kepada Tuhan. Ini penting sekali supaya
kehidupan ini betul-betul melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan. Markus 10:14, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Ini kata-kata ini menghunjam loh saudara ya. Jangan dianggap datar-datar saja. Tuhan menunjuk anak-anak yang seperti inilah yang empunya, artinya mempunyai, yang memiliki kerajaan Allah. Seringkali kita tidak memperhatikan haknya dan kelebihan-kelebihan yang ada padanya. Kerinduan apa yang ada padanya, kasih yang tulus yang ada pada anak. Seringkali kita tidak menganggap demikian. Tetapi Tuhan menyatakan seperti itu. Karena itu kalau anak itu sudah mulai kepingin sekolah minggu, jangan ditahan-tahan, saudara ya. Nah, tentunya memang harus memakai protokol kesehatan ini ya. Pakai masker, ya ini mesti pakai masker, kasih masker. Entah bagaimana kondisinya, ya cucu saya itu pakai masker. Dia pilih, kalau masker biasa gini tidak mau. Pilih yang ada gambarnya itu. Gambar apa, itu lucu ya. Jadi mamanya tahu, oh ini yang menjadi kesukaannya, belikan ini. Kalau sudah gitu pakai itu. Tapi sebentar naik mobil tidur sudah. Ya, itu kayak omanya itu. Kalau naik mobil sebentar sudah tidur. Nah saudara, yang ketiga, dua dasar penyerahan anak, ada dua dasar. Satu, penyerahan bayi Yesus untuk pentahiran, ya, dalam Lukas pasal 2 ayat 22 itu, lalu kemudian yang kedua, penyerahan Samuel saat lepas susu. Jadi kita melihat ada dua cara, dua keberadaan, yaitu yang satu adalah penyerahan bayi Yesus untuk pentahiran, jadi untuk pentahiran. Dan yang kedua adalah untuk lepas susu. Ya, saudara, kalau adat Jawa ada ini waktunya turun ke bumi, katanya ya, disuruh naik tangga itu. Tangganya itu pakai tebu itu. Jadi turun ke bumi, menjejak ke bumi. Kita juga punya cara, tetapi berdasarkan Alkitab yang benar. Lepas susu, kemudian pentahirannya, dikuduskannya. Ya, ini semuanya tertulis di dalam 1 Samuel 1 ayat 22 dan 28. Saya tidak bacakan ayatnya ya, nanti tidak cukup waktunya. Jadi ada 1 Samuel 1 ayat 22 dan 28, nanti baca di rumah. Kemudian ada tujuannya. Tujuan dasar penyerahan anak ini, satu, memuluskan rancangan Tuhan untuk spiritualitas anak, untuk kerohaniannya anak. Jadi anak itu diajar, tujuan dasar penyerahan anak itu bukan cuma menyerahkan begitu saja, tapi ada tanggung jawab mendidik anak. Diajar untuk kalau sudah mulai bisa jalan, bisa omong, didikkan, ajari untuk doa. Memang pertama kali anak diajar untuk berdoa ya masih kelihatan. Tidak bisa kemudian diajar sepenuhnya. Cucu saya itu kalau sudah mulai doa, itu didikan pertama diingat itu anak itu. Didikan pertama itu diingat. Pertama apa? Duduk bersila di atas kasur. Terus yang kedua, untuk tumpuan dari sikunya ini, bantal kecilnya itu. Kalau sudah, ayo berdoa, langsung. Terus rangkapkan tangannya. Diajari jadi pertama kali. Meskipun masih belum disiplin ya, tutup mata, kadang lihat kiri, lihat kanan, tutup mata lagi, dan seterusnya. Tapi itu akan diingat senantiasa untuk memuluskan rencana Tuhan. Apa maksudnya?
Tuhan itu punya rencana untuk hal itu. Dalam Mazmur 8 ayat yang ketiga, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu. Jadi ada musuh dari Tuhan, lawannya. Untuk apa? Untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Membungkamkan, mengalahkan. Anak kecil itu kadang-kadang mengingatkan. Satu kali waktu ada satu bapak, mamanya dia mengajarkan doa. Dan dia melihat mamanya makan juga berdoa. Tapi kemudian papanya ini tidak pernah atau kurang bergaul dengan anak. Satu kali waktu makan bersama, lalu disuruh berdoa bersama. Anak ini kemudian melihat papanya. Dia ngomong, papa tidak doa. Papa tidak doa. Ya, bagaimana? Papanya bilang, hus. Tersinggung dengan anaknya. Tapi itu betul. Jadi anak itu pun juga menjadi alat di tangan Tuhan untuk sebuah kebenaran. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu semuanya disiplin enggak kalau mau makan itu doa? Kadang-kadang enggak kan? Kalau makan di rumah makan, ambil sapu tangan, dia ngusap baduk. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sudah makan. Jadi anak itu merupakan partner kita untuk mengingatkan kita untuk membungkam musuh dan pendendam. Ini penting untuk diperhatikan dengan seksama. Ya. Mendukung penetapan karunia Allah bagi seseorang. Penetapan Yeremia, waktu itu Tuhan menyatakan bahwa di dalam kandungan Tuhan sudah tahu dan menetapkan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelumnya engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, dan seterusnya. Jadi ada rencana Tuhan, saudara ya. Karena itu perlu kita tahu. Jadi jangan cuma asal mau nikah saja. Kalau begitu orang mau menikah, dia harus bersiap-siap kalau dikarunia anak untuk menjadi seorang yang mendidik anak itu sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan bagi anak itu? Kita perlu untuk mempelajarinya. Sesuai juga dengan kondisi kanak-kanaknya. Saudara, sebab kalau tidak asing dengan Tuhan, susah. Lalu asing dengan Tuhan, oleh karena tingkah pola orang tuanya tambah parah. Karena itu perlu orang tuanya pun juga harus melengkapi diri dengan ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan. Supaya dengan demikian kita melihat rencana Allah di dalam pribadi seseorang, anak itu dapat berkembang dan bertumbuh terus, saudara ya. Kemudian penetapan Yohanes Pembaptis, tadi Yeremia untuk menjadi seorang hamba pelayan. Yohanes Pembaptis pun juga demikian. Dalam Lukas pasal 1 ayat 15 dan 16 dituliskan, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ini rencana Tuhan. Anak ini dipersiapkan, maka itu juga diproteksi, dilindungi, saudara ya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ini lihat, jangan sampai kita orang tua mendidiknya melanggar rancangan Tuhan. Maka itu orang tua yang mendidiknya harus betul-betul dekat dengan Tuhan dan tahu maksud Tuhan, lalu bisa menerjemahkan kehendak Tuhan itu kepada anak dalam bahasa anak-anak yang seperti itu keberadaannya. Ajar doa, ajar untuk memuji nama Tuhan. Dulu ada anak sekolah minggu, saya sempat kaget, waktu dia bersaksi nyanyi di depan, nyanyinya turi-turi putih, saudara.
Nah, itu nyanyian berbahaya pada waktu itu. Saya bilang, jangan. Siapa yang ngajari? Ya, yang ngajari apa? Tidak ada yang ngajari, tidak ada yang memberikan arahan. Dengar kiri kanan nyanyi, ikut-ikut nyanyi. Dan satu lagi ngeri, saya tidak bisa ngomong sebetulnya. Tapi saya harus bisa ngomong. Karena ini tidak akan mungkin semuanya terjadi seperti ini. Ini aneh tapi nyata dan berbahaya. Waktu sekolah minggu nyanyinya begini. Katakan padaku, hai tukang sapu, bagaimana caranya, maaf ya, merayu babu. Stop. Siapa yang didik ini? Yang ngajari siapa? Papahnya. Minta ampun, saudara. Jadi harus hati-hati. Sekarang sudah besar. Ini fakta. Fakta di lapangan ada. Karena itu harus hati-hati. Saudara ya. Supaya kemudian tidak melanggar rancangan Tuhan. Ini luar biasa. Jadi ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Luar biasa sekali. Ini rencananya. Maka siapa kita? Tahu anak-anak kita direncanakan Tuhan dari awal. Kalau kita tidak tahu, kita bisa melanggar rancangan Tuhan. Kalau kita melanggar rancangan Tuhan, kita melawan Tuhan. Walaupun kita tidak tahu. Maka itu perlu kita tahu. Untuk tahu itu harus banyak kita berdoa, menyembah Tuhan, dan lain sebagainya. Kemudian kita melihat penetapan Yesus ini. Ini merupakan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Jauh sebelum itu, ribuan tahun sebelumnya, maka sudah ada penetapan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, Hawa, dengan ular. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ada rancangan demikian rupa yang ini kemudian disampaikan secara filogenetik. Jadi keturunan. Hati-hati dalam hal ini. Tuhan memakainya luar biasa tentang keberadaan Yesus. Karena itu Maria menyerahkan apa yang dikehendaki Tuhan. Tatkala disampaikan berita tentang bagaimana ia mengandung, dan dia mengatakan kejujurannya, belum pernah aku mengenal seorang laki-laki. Tapi disebutkan mengandung dari Roh Kudus. Maka itu dia katakan selanjutnya, terserahlah kepadamu. Aku adalah hamba Tuhan, jadilah padamu. Menyerah kepada kehendak Tuhan. Dulu ada satu anak yang sebetulnya cinta Tuhan. Dia mau untuk menjadi pelayan Tuhan. Tahu-tahu saya didatangi mamahnya. Ini soal almarhum semua ya. Jadi saya ceritakan. Mamahnya datang. Dia bilang, Bro, tolong ya kasih tahu sama anak saya ini. Bahwa jadi pendeta itu abot. Jadi pendeta itu penuh dengan kesulitan, kesukaran. Dia mau sekolah Alkitab, jangan izinkan ya. Saya bilang, Tante, lah kalau saya tidak mengizinkan kan saya tidak punya bolo untuk melayani Tuhan nantinya. Tapi betul-betul dilanggar. Sehingga kasihan hidupnya anak itu. Sekarang ini sudah meninggal, berkeluarga, dia pusing-pusing, ya tidak karuan akhirnya. Rancangan Tuhan ditutup. Maka kuasa kegelapan yang bekerja. Tapi kalau rancangan Tuhan dibuka, diizinkan, diketahui, Tuhan memproteksi begitu rupa. Sebetulnya punya kepekaan ya. Itu dulu temannya Pak Jinghan apa itu. Sudah meninggal sekarang. Dan sayang untuk hal itu. Ia akan jadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ini sebuah rancangan yang luar biasa. Andai kata, saudara, Tuhan sudah merancangkan begitu rupa. Kemudian Maria, dia tidak mau melakukan hal itu. Bukankah ini merupakan sabotase untuk rancangan Tuhan yang begitu besar? Yang
hari ini rancangan itu sudah terrealisir, rancangan itu sudah betul-betul terwujud, sehingga kita bisa merasakan bagaimana bayi yang kecil itu yang dinamakan Yesus itu kemudian menjadi korban di Bukit Golgota dan menjadi juru selamat dunia. Kita semuanya diampuni setelah menyebut namanya Dia dan membentuk satu jalan ke sorga. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Coba pikirkanlah rancangan-rancangan Tuhan yang sedemikian rupa. Dan Dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudara, kita melihat jadi ada rancangan Tuhan yang kita tidak tahu. Kemudian ada rancangan yang besar begitu rupa. Sehingga kita semuanya kalau tidak tahu akan hal itu, kita akan bisa menjadi pelanggar dari hak Tuhan. Yang kelima, mempersiapkan masa depan anak limpah anugerah. Semua kan kepingin loh, anak itu diberkati, anak itu dilindungi. Besok dapat jodoh yang baik, jodoh yang setia kepada Tuhan, supaya ia cinta kepada Tuhan dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi doa orang tua. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Luar biasa, saudara. Siapa yang punya satu gagasan renungan seperti ini? Anak laki-lakinya seperti tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Jadi kokoh, besar. Dan yang perempuan seperti tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Kalau orang Tionghoa zaman dulu, dia katakan, kalau anak laki-laki lahir, kasih batu giok. Kalau anak perempuan lahir, kasih batu bata. Saya waktu baca pertama kali, loh, ini rasanya seperti nggak imbang. Tapi setelah saya baca filosofinya, waduh luar biasa. Laki-laki itu menjadi kepercayaan dari kerajaan. Batu giok itu, saudara ya. Lalu batu bata itu adalah untuk membangun rumah tangga. Batu bata itu disusun begitu. Jadi kalau laki-laki, dia bisa menjadi seorang pembesar, kalau perempuan bisa menjadi ibu yang bijaksana, begitu pengertiannya. Jadi harapan doanya seperti itu, mesti lengkap. Ada yang kemudian condong sayang kepada anak laki-lakinya, anak perempuannya tidak dianggap. Ada yang sebaliknya, pada anak perempuannya, anak laki-lakinya enggak dianggap. Keliru, mesti ada balance-nya. Ada pertimbangannya. Jadi menyerahkan kepada Tuhan itu supaya di tangan Tuhan ada satu pertimbangan yang benar-benar. Saudara perhatikan ini ya. Jadi ini merupakan satu hal yang perlu untuk diketahui. Yang bagian keenam, membangun keturunan ilahi. Di dalam Maliaki pasal 2:15 tadi itu, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh. Dan apakah yang dikehendaki? Kesatuan itu, keturunan ilahi. Jadi hidup pernikahan dalam melakukan hubungan biologis itu, melahirkan anak, itu bukan untuk tumpuan kemarahan. Marah kepada istri, anak dikaplok. Marah kepada suami, anak ditendang. Ada seperti itu. Saya itu hidup sampai umur 76 tahun ini, saya banyak melihat. Kadang-kadang saya pikir, apa ya? Itu gegeran suami istri. Anaknya itu sekarang sudah meninggal ya. Satu ibu di Jakarta itu sedang menari, seneng anaknya tuh. Perempuan tuh suka menari-nari gitu. Bapaknya lewat, ini anak kok joget, kewaplok, saudara. Dikaplok.
Duh, sekarang agak ke sana dekat dengan kamar mandi, dia punya ayam jago. Ayam jago itu kan biasa dikasih makan, itu kan kemudian menjadi dekat dengan yang kasih makan kan. Dia mendekat, ditendang ayam itu. Begitu rupa. Karena kemarahan. Jadi pelampiasannya bisa kepada anak, pelampiasannya kepada binatang, pelampiasannya kepada sekitar. Yang ibunya juga demikian. Waduh, ini kacau, rumah tangga kacau. Semoga tidak ada di sini ya. Sini baik-baik semua. Amin, puji Tuhan. Luar biasa ya. Jadi Allah yang esa itu menjadikan itu untuk apa? Keturunan ilahi. Jadi karakternya karakter ilahi. Keturunan ilahi. Kita mesti melihat keturunan ini. Keturunan ini ada menurunkan tentang genetikanya. Maka itu disebutkan filogenetik, keturunan itu, saudara ya. Jadi perlu kita tahu, kalau namanya anak Tuhan mesti mempunyai karakter sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan pengakuannya anak duniawi, kelakuannya susah. Bagaimana? Anak Tuhan adalah anak Tuhan, kelakuannya kelakuan didikan Tuhan, dan seterusnya. Nah, kemudian peringatannya, jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jangan tidak setia kepada istri masa mudanya. Saudara, ini perlu diperhatikan. Waktu masih suami istri masih muda, waduh luar biasa. Tapi setelah sudah, kemudian jadi tua, tidak demikian. Saya merasa makin tua, meskipun dua-duanya turun, yang satu 12 kilo, saya turun 15 kilo, tapi makin mesra, saudara ya. Jadi saling untuk menolong. Yang satu ndredeg-ndredeg gitu ya, saya mesti harus ngomong, jangan gini gitu dan seterusnya. Saya turun dari tempat tidur, kemudian jalan nyak gitu istilahnya ya. Dia juga ngomong, hati-hati loh. Dulu enggak pernah ngomong gitu. Tambah mesra. Saudara, jaga dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jangan tidak setia, ya. Jadi tambah setia. Istri itu berat loh, saudara. Berat, bebannya berat secara psikologis dan secara fisik. Demikian ya. Siapa yang mau mengandung sesuatu di perutnya selama 9 bulan? Tidak kangelan lah, saudara. Ya, dulunya enak membungkuk, mau ngambil itu gampang. Tidak bisa sekarang. Lalu kemudian melahirkan itu antara hidup dan mati. Karena itu pernah, ya sebentar ya, karena itu pernah saya sampaikan kepada saudara bahwa saya nemu satu cuilan koran ya. Di situ saya suka, dulu tuh enggak bisa beli buku, jadi saya apa saja saya baca. Ada di tengah jalan, saya sampar, sandung, loh kok ada puisinya, saya ambil. Puisinya apa? Di makam Bunda, itu tulisannya. Kemudian disebutkan itu, baru ku tahu Bunda setelah kedewasaan menjelma. Dulu aku panggil-panggilmu hanya untuk minta makan. Namun air susumu dan darah ditikar belum pernah kubayar. Waduh. Sangat menyentuh. Nah. Ini seorang anak yang dia sudah kehilangan ibunya. Dan makin rasa keterhilangan itu tembus kepada sebuah kesadaran tentang peran seorang ibu. Coba, kalau tidak mendidik anak seperti itu di dalam kasih dan di dalam perasaan yang begitu dalam, dia tidak akan bisa tahu tentang bagaimana peran seorang ibu. Ibu itu berat peranannya, bukan untuk dibentak-bentak, bukan untuk kemudian
diberi suara-suara yang keras. Tidak demikian. Maka itu perlulah kehidupan nikah itu dijaga betul-betul ya. Amin. Dijaga betul-betul supaya keharmonisan itu bisa ikut mengantarkan, membesarkan anak. Keluarga yang harmonis, anaknya pun juga betul-betul kita bisa melihat sifatnya. Penuh pengertian, penuh kasih kepada baik pembantu, baik orang lain, dan lain sebagainya. Tapi kalau di rumah tangganya itu, kemudian terjadi silang pendapat seperti itu, gegeran. Seperti yang pernah saya sampaikan, ada anak sekolah minggu yang kemudian dia ditegur oleh pendetanya saat berkelahi. Kemudian apa yang dia katakan? Enggak kok om, saya enggak berkelahi berdua. Kami cuma nirukan papa mamah kami. Coba saudara, nirukan papa mamahnya waktu berkelahi. Dibawa ke sekolah minggu loh. Ngeri apa tidak? Ngeri. Karena itu marilah pada pagi ini, sebentar akan ada penyerahan anak. Ini, siapa namanya? Saya belum dapat. Yaitu anak Samuel Wahyu Christian. Namanya bagus loh. Ya. Samuel Wahyu Christian. Nama ayahnya Wahyudi, ini Pak Wahyudi. Nama ibunya Wiwin Evi Anggraini. Ini diserahkan dalam tangan Tuhan, Pak Wahyudi dengan Ibu Wiwin, supaya tahu bahwa kalau kalian berdua menyerahkan anak ini di hadapan Tuhan, maka itu berarti harus pertama kali membangun hidup keluarga suami istri yang baik, ya. Ya, tolong perhatikan Pak Wahyudi dengan Ibu Wiwin, harus keluarga ini suami istri hidupnya baik, harmonis, supaya anak Samuel Wahyu Christian ini akan mendapatkan suasana yang penuh dengan kasih dan kemesraan. Mari saya persilakan ke depan untuk didoakan. Dilepas saja itunya. Ya, ke depan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Oh, jangan mundur. Ya. Kita berdoa semua. Bapa kami dalam sorga, kami bersama datang dengan Bapak Wahyudi dan Ibu Anggraini yang menyerahkan putranya di dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya sertai hamba-Mu untuk tumpangkan tangan dalam kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau menjadi besar, diberkati Tuhan, rancangan Tuhan, memberikan proteksi, memiliki Engkau sebagai yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkatilah kiranya kedua orang tuanya di dalam kasih-Mu, sehingga semuanya mengikuti rancangan Tuhan. Kiranya dapat menjadi bagian berkat dari gereja-Mu ini dan bagian contoh teladan bagi seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami kembalikan semua di dalam tangan pimpinan-Mu. Kiranya dengan kuat kuasa kasih-Mu, Engkau
memberikan masa depan yang semakin cerah, baik untuk Bapak Wahyudi, untuk Ibu Wiwin Evi Anggraini, dan terlebih untuk anak Samuel Wahyu Kristian dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita angkat tangan semua di hadapan Tuhan, dan Bapak Wahyudi, Ibu Wiwin bisa kembali ke tempatnya sana ya. Segala puji, hormat, syukur tunaikan kepadamu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dengan selesainya ibadah kita pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati anak-anak kita semua. Kiranya semua dapat mengasuh anak-anak dengan baik dan bisa memunculkan sifat-sifat ilahi dari anak-anak semua untuk memuliakan nama Tuhan. Kemudian pulanglah dan kiranya diberkati oleh Tuhan. Terimalah sekarang ini berkat anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta persekutuan Roh Kudusnya, mulai pagi yang baru ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya sampaikan selamat kepada Bapak Wahyudi dan Ibu Wiwin Evi Anggraini. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Yang pertama, tiap Senin sampai Sabtu ada doa pagi di gereja jam 6:30 pagi. Kemudian Rabu jam 6:30 malam, ibadah doa malam secara online. Sabtu ibadah pemuda remaja jam 5 petang di gereja. Kemudian minggu depan ibadah seperti biasa, ibadah pertama jam 6, ibadah kedua jam 9, dan ibadah ketiga jam 17 atau jam 5 sore. Untuk ibadah sekolah minggu masih diadakan secara online tiap minggu jam 4 petang. Untuk nanti rencananya ibadah sekolah minggu akan mulai dibuka ibadah tatap muka mulai awal Juli. Bapak Ibu, saudara-saudari, mohon dukung doanya supaya rencana ini dapat berjalan. Kemudian untuk baptisan air, bagi Bapak Ibu yang belum ambil bagian dalam baptisan air, mungkin bisa mengikuti baptisan air yang rencana nanti diadakan pada 10 Juli mungkin nanti ya. Tapi Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri ke saya atau ke Pak Paulus dengan menyerahkan fotokopi KK. Sebelum baptisan air nanti akan diadakan katekisasi. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.